Seperti biasa, jemput ibu negara dulu. Bab 2006 sampai bab 2010. Selama Li Ziran tinggal di Tian's Mansion. Dipandu oleh berbagai kekuatan, dia secara kasar telah mengendalikan kekuatan mengerikan di tubuhnya. Berbeda dengan sebelumnya, dia hanya menggunakan amarah untuk melepaskan kekuatannya. Meskipun tenaganya kuat, sebagian energinya tidak dapat digunakan, atau tidak terkonsentrasi, hilang, dan terbuang. Namun kini, Li Ziran sudah menguasai penggunaan kekuatan. Pusatkan seluruh kekuatan Anda pada satu titik. Boom, ada juga seseorang di kubu musuh yang mengandalkan kekuatan murni untuk bertahan hidup. Dia bisa dengan mudah membalikkan kapal pesiar dengan kekuatannya. Pukulannya dan pukulan Li Ziran bertabrakan dengan keras. Namun saat berikutnya, bekas darah tipis muncul di lengannya, dan kemudian lengannya meledak. Itu memanjang sampai ke bahu, dan kemudian ke bagian tubuh lainnya, semuanya meledak. Di bawah pukulan Li Ziran, pria itu terbunuh. Mengejutkan, sangat mengejutkan, bahkan setengah abadi dan setengah hantu pun terkejut. Bukankah kekuatan bertarung Li Ziran terlalu menakutkan? Kuat, terlalu kuat, ini lebih baik daripada dewa pembunuh biasa. Selanjutnya, Li Ziran terus bertarung dengan beberapa master. Hal yang menakutkan adalah Li Ziran memiliki kekuatan terbaik, kecepatan tercepat, dan pertahanan paling menakutkan. Tidak peduli serangan macam apa yang dilancarkan pihak lain padanya, dia akan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Para penghancur akan putus asa, bagaimana kamu melawan ini? Kekuatannya hancur total, saya tidak bisa mengikuti yang lain. Keterampilan tubuhnya tak tertandingi, kuncinya adalah dia kebal terhadap serangan apapun. Ini benar-benar penindasan, puff. Lambat laun, semakin sedikit orang yang berdiri di sekitar destroyer. Satu demi satu, mereka dipukuli hingga berkeping-keping oleh Li Ziran. Boom, sang penghancur dan Li Ziran mulai bertarung. Penghancur melepaskan energi super dan nyaris tidak mampu melawan Li Ziran. Hai! Penghancur melepaskan sinar super dengan kedua tangannya. Energi itulah yang pertama kali melarutkan tubuh Ye Junlin. Boom! Tapi Li Ziran tidak takut sama sekali. Dia tidak hanya memblokir semua balok, dia juga meninjunya dengan keras. Bang! Meskipun penghancur memblokir pukulannya, dia masih mundur beberapa langkah. Melihat darah di tanah, tak satu pun dari orang terkuat yang datang bersamanya yang tersisa. Semua mati, misi ini gagal. Penilaian kekuatan tempur Li Ziran dan yang lainnya salah. Dia tidak bisa menyimpannya lebih lama lagi. Jika dia menyimpannya lebih lama lagi, dia mungkin tidak akan bisa pergi. Hubungi markas besar, bahaya, minta dukungan, lindungi aku untuk pergi. Penghancur mengaktifkan perangkat terbang dan segera melarikan diri. Sambil meminta dukungan, kamu membunuh Junlin, aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Li Ziran berubah menjadi sambaran petir dan segera mengejarnya. Richard tidak pernah menyangka bahwa destroyer akan mengirimkan sinyal meminta dukungan. Sesuatu telah terjadi, Richard tahu kalau destroyer adalah pria yang tidak pernah menunjukkan kelemahan. Begitu dia menunjukkan kelemahan, situasinya mungkin menjadi lebih serius daripada yang dia katakan. Richard ketakutan dan segera memerintahkan pasukan laboratorium dewa di Daxia untuk mendukung penghancur. Bas, drone berangkat lebih dulu, diikuti oleh negara adidaya yang bersembunyi di Daxia satu persatu. Setting destroyer mirip dengan Superman, kekuatan dan kecepatan adalah yang utama. Tapi yang tidak dia duga adalah Li Ziran lebih cepat darinya dan menyusulnya dalam sekejap. Boom! Tapi saat ini, drone muncul satu demi satu dan mulai membombardir Li Ziran. Memanfaatkan momen ini, destroyer segera kabur. Li Ziran dengan cepat menghancurkan semua drone. Saat dia ingin menyusul lagi, seseorang muncul lagi. Meskipun kekuatan super ini seperti kertas di mata Li Ziran, mereka cukup untuk menunda waktu. Penghancur memanfaatkan waktu untuk melarikan diri jauh sekali. Kamu ingin mempertahankanku? Tidak mungkin, si penghancur mencibir.
Ketika Li Ziran selesai menangani umpan meriam, dia mencari penghancur, tetapi tidak ada jejaknya. Raja Lin, aku pasti akan membalaskan dendammu. Semua orang yang terlibat akan mati, Li Ziran berteriak dengan marah. Saat ini, Wen Lei dan yang lainnya sudah menyusul. Ziran, kamu baik-baik saja, tenang, kamu tadi sangat menakutkan. Setelah Li Ziran tenang, dia berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku sudah kembali normal. Itu bagus, orang tidak bisa dibangkitkan setelah kematian, sebaiknya kamu berduka. Wen Lei dan yang lainnya menghela nafas, Li Ziran tampak tenang, tetapi di dalam dirinya dia seperti gunung berapi yang meletus. Selanjutnya, dia akan mewarisi keinginan Ye Junlin dan mengikuti jalan yang diambil Ye Junlin. Dia memiliki kekuatan ini sekarang, dan dia harus membalaskan dendam Ye Junlin. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, musuh harus dibunuh dengan tangan. Dia harus menstabilkan Wen Lei dan yang lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melepaskannya jika mereka mengetahui pikirannya. Sisi lain, penghancur terpaksa pergi ke arah berlawanan oleh Li Ziran. Dia hanya bisa pergi ke selatan, dia sangat cepat di pegunungan. Namun ketika mereka sampai di persimpangan berbentuk segitiga, sesosok tubuh yang cepat juga muncul di sisi lain. Keduanya hampir bertabrakan, keduanya juga tiba-tiba berhenti, saling memandang, dan menatap mata satu sama lain. Meskipun Destroyer tidak mengenali wajah ini, dia merasa wajah itu sangat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Penghancur bingung, Ye Junlin juga bingung. Setelah dia mengatur tugas untuk King Long dan yang lainnya, dia pergi ke selatan untuk mencari klan Raja Judi di Pulau Jinggang. Dia ingin bertanya pada Richard apa sebenarnya yang mereka bawa di Daxia. Jadi dia menuju ke selatan. Tanpa diduga, saya bertemu dengan pria super kuat di sini, secepat kilat. Dia terkejut, tapi ketika dia berhenti, saling memandang dan melihat wajah orang lain dengan jelas, Ye Junlin bahkan lebih terkejut. Perusak penghancur yang bunuh diri dan membubarkan dirinya. Jalan antar musuh sempit, Anda juga bisa mengalami hal ini. Ye Junlin tersenyum dan perlahan menjadi gila. Memang benar ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Dan tidak ada pintu menuju neraka tetapi kamu hanya terburu-buru melewatinya. Bukankah dia datang ke Daxia untuk mati? Sang penghancur bahkan lebih terkejut lagi. Mengapa orang asing ini terlihat seperti ini ketika dia melihatku? Penghancur, kan? Ye Junlin tiba-tiba berkata. Hal ini membuat penghancur semakin bingung. Apakah pihak lain masih bisa mengenali saya? Siapa dia? Pemikir penghancur otak. Karena kamu telah datang ke Daxia, Tingdewala di sini selamanya. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Niat membunuh. Sang penghancur telah merasakan niat membunuh yang kuat. Pihak lain ingin membunuhnya. Boom, Ye Junlin meninju penghancur. Penghancur adalah mereka yang kekuatan, kecepatan, dan otaknya telah dikembangkan hingga batas tertentu. Dapat menentukan kekuatan, kecepatan dan arah pukulan Ye Junlin. Semuanya diperhitungkan oleh otaknya yang super kuat. Dia tersenyum menghina. Aku bisa menahan pukulan Li Ziran yang begitu gila tadi, apalagi kamu. Sang penghancur tampak sombong, dan dia sama sekali mengabaikan Ye Junlin. Boom, pukulan ini menurutnya terlalu lambat. Dia mengantisipasi apapun, kekuatan, kecepatan, sudut. Semuanya termasuk dalam perhitungan presisinya. Pukulan ini mengenai dia, seperti menggaruk yang gatal, tidak sakit sama sekali. Jadi dia tidak bersembunyi. Melihat bayangan kepalan tangan di retinanya semakin besar, dia tidak terlihat panik. Bukan karena dia sombong, sebaliknya, otaknya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dia sangat berhati-hati. Hanya saja hal itu sebenarnya tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Boom, pukulan ini menghantam Destroyer dengan kuat. Sama seperti dia menghitung dengan akurat, ia tidak mematikan dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menggaruk gatal. Lemah, terlalu lemah, ingin bunuh diri hanya karena ini. Bukankah itu lucu? Boom. Tapi saat ini, suara gemuruh datang dari tubuhnya.
Wajah penghancur berubah dengan liar, sesuatu yang aneh telah terjadi. Pukulan Ye Junlin pada Destroyer memang tidak efektif. Namun, setelah sebuah pukulan menembus ke dalam tubuh, kekuatan tingkat kedua yang menakutkan benar-benar terjadi. Mengamuk di dalam Destroyer, dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan biasa-biasa saja Ye Junlin sebenarnya akan berisi pukulan kedua. Penghancuran gila-gilaan pada jaringan tubuhnya. Tidak bagus, sang penghancur mengerutkan kening. Dia tidak hanya memiliki dua kekuatan. Ada tingkat ketiga, boom, retak. Suara seperti kacang meledak datang dari tubuh penghancur. Dia juga menjerit kesakitan. Meskipun dia satu-satunya orang yang berhasil dalam eksperimen pembuatan dewa, dia tetaplah manusia. Anda juga akan merasakan sakit, boom, retak. Tidak, kekuatan tingkat keempat. Sebenarnya ada banyak kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Kekuatan penuh 4 kali lipat meledak di tubuh penghancur, menghancurkan organ dan jaringan tubuhnya dengan panik. Bang bang bang, berbagai kekuatan kuat meledak di tubuhnya, dan lubang darah meledak satu demi satu. Sungguh menyedihkan, sang penghancur menjerit nyaring. Ye Junlin menyadari banyaknya kekuatan selama pertempuran di Pulau Golden Harbor. Biarkan banyak kekuatan disembunyikan dalam satu gerakan. Berbagai kekuatan ini adalah hasil dari Ye Junlin yang menekan kekuatan Qi ke dalamnya. Ini setara dengan bom energi sungguhan. Selama itu pecah, itu sangat kuat. Apalagi setelah memasuki tubuh musuh, meletus lapis demi lapis seperti sebuah perkembangan. Tidak hanya sangat mematikan, hal ini juga dapat mengejutkan. Tingkat kekuatan ini bahkan menipu otak super penghancur. Biarkan dia dipukul dengan keras kali ini, Penghancur berteriak sambil dengan panik menyembuhkan tubuhnya yang hancur. Fisiknya telah mencapai batas tertentu dan berbeda dengan orang biasa. Dia pulih dengan sangat cepat, bahkan organ dalam pun bisa dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan lebih mengerikan dari penyembuhan seorang prajurit Andit. Haha, ingin sembuh? Tidak mungkin. Ye Junlin melangkah maju. Beberapa pukulan lagi, bang bang bang. Berbagai kekuatan kuat terus membombardir tubuh penghancur. Penghancur benar-benar marah, dan dia dengan panik membombardir Ye Junlin dengan balok dan energi lainnya. Tapi Ye Junlin tidak bersembunyi sama sekali, dan mengandalkan tinju untuk memukulnya dengan keras. Energi penghancur tersebar, dan semua sinarnya meledak. Bahkan penghancur sendiri pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja bertemu dengan Li Ziran yang mesum, yang seperti orang gila dan serangan apapun tidak ada gunanya. Sekarang satu lagi, tidak kalah mesumnya dengan Li Ziran. Bahkan penghancur menghela nafas seperti ini, yang menunjukkan betapa kuatnya Ye Junlin. Boom, boom, langkah selanjutnya adalah pertikaian kekuatan antara Ye Junlin dan penghancur. Penghancur mendorong kekuatannya hingga batasnya. Kalau tidak, dia akan mati. Kekuatan murni Ye Junlin lebih kuat dari dia, dan dia juga memiliki berbagai tingkat kekuatan. Sangat buruk, Richard merasakan pertarungan melalui chip di Destroyer. Dia segera bertanya apa yang sedang terjadi. Bukankah mereka mengirim orang untuk menjerat Li Ziran dan membiarkan penghancur kabur? Kenapa kamu masih bertarung? Apakah kamu belum bebas? Hanya saja Destroyer sekarang terlalu sibuk dan tidak punya waktu atau kesempatan untuk menjawab pertanyaan Richard. Boom, Ye Junlin memukul dengan keras dari sudut yang tidak dapat diprediksi oleh penghancur. Kecepatan pukulan ini sekali lagi melebihi 8 kali kecepatan suara. Tidak peduli seberapa kuat otak penghancur, ia tidak dapat menangkapnya dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dengan pukulan ini, berbagai tingkat kekuatan meledak lagi. Kali ini, dada dan bahu penghancur meledak sepenuhnya. Boom, pukulan keras lainnya mengenai wajah. Berbagai kekuatan dahsyat terus meletus, merusak otak penghancur dan kehilangan separuh wajahnya. Kecepatan penyembuhan dan pemulihannya tidak bisa menandingi kecepatan kehancuran Ye Junlin. Ye Junlin hanya ingin melihat seberapa cepat dia pulih. Atau apakah dia menghancurkannya dengan cepat. Pada saat ini, penghancur terluka baik secara internal maupun eksternal, dan tidak dapat lagi menahan serangan kuat Ye Junlin.
Kita hanya bisa membiarkan orang lain membantai kita. Boom, boom, boom. Ye Junlin meninju wajahnya. Ye Junlin ingin membalas rasa malunya. Meski pada awalnya dia memalsukan kematiannya, Ye Junlin masih ingat setiap pukulan yang diberikan anak ini padanya. Sekarang dia ingin membayarnya kembali satu persatu. Tidak, dia ingin membayarnya kembali 2 kali lipat. Dong dong dong, tinju Ye Junlin ditembakkan seperti senapan mesin. Dalam sekejap, ribuan pukulan mengenai wajah penghancur. Kecepatan pemulihan dan penyembuhannya tidak dapat mengimbangi sama sekali. Wajahnya berlumuran darah dan daging, hampir terkoyak oleh pukulan Ye Junlin. Kekuatan tinju juga menyebar ke seluruh tubuh, dan retakan muncul di tubuh. Hari itu, semua yang dibawa penghancur ke Ye Junlin, dia kembalikan. Sang penghancur sedang sekarat. Dia memandang Ye Junlin dengan lemah dan bertanya dengan gemetar, "Kamu, siapa kamu? Bagaimana menurutmu?" Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Junlin kembali ke penampilan aslinya. "Apa, kamu, Ye Junlin?" Melihat Ye Junlin masih hidup, penghancur adalah yang paling terkejut. Karena dialah yang membunuh Ye Junlin dan menghancurkan tubuh Ye Junlin. Sekarang orang ini berdiri di depannya hidup-hidup, semua orang terkejut. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Bahkan otak Super Destroyer pun tidak mau percaya bahwa semua ini benar. Sangat mengejutkan, dia tidak percaya, Ye Junlin tidak mungkin hidup. Tubuhnya juga hancur total, tapi faktanya Ye Junlin tampak hidup seperti ini. "Nak, kakekmu punya banyak trik, dia hanya ingin membuatmu bangga untuk sementara. Awalnya aku ingin membuatmu bangga untuk sementara, tapi aku tidak menyangka kamu akan langsung menembak dirimu sendiri." Mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh. Sang penghancur ketakutan, sudah merasa bahwa dia akan mati. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan di depan Ye Junlin. Puff, dia menunjuk ke dahi penghancur. Boom, 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 satu demi satu energi menembus tubuh. Buatlah suara menderu, klik, klik. Energi Ki ini sebenarnya mengandung banyak kekuatan. Meledak di tubuh penghancur, dalam sekejap, ratusan kekuatan dahsyat menghancurkan dan meledak di tubuh penghancur dengan momentum kehancuran yang dahsyat. Boom, boom, pada akhirnya, tubuh penghancur terkoyak, meledak seluruhnya, dan menghilang di tempat. Bahkan tidak ada bajingan yang tersisa. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin tersenyum. "Aku tidak pernah mengira seseorang akan datang ke sini untuk mati." Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan penghancur di sini. Kuncinya tepat sasaran, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Destroyer sebelumnya. Setelah menyingkirkan penghancur, Ye Junlin terus bergerak maju ke Pulau Jinggang. "Ada apa? Apa yang terjadi dengan Destroyer? Kenapa dia kehilangan kontak? Cepat pulihkan komunikasinya. Aku ingin situasi terkininya." Richard sudah cemas. Meski kini dia telah menjadi inti dari laboratorium dewa, penghancur tetaplah tangan kanannya. Dia tidak ingin terjadi apapun pada penghancur. Dia bahkan punya ide buruk, untuk memulai kembali rencana pembuatan dewa dari 30 tahun yang lalu dan membentuk kembali penghancur. Tidak peduli apa, dia tidak ingin terjadi apapun pada penghancur. Tidak dapat ditemukan, hilang, penghancur tidak dapat dihubungi sama sekali. Kita tidak dapat menentukan lokasi spesifik penghancur, apalagi apa yang terjadi padanya. Di laboratorium, anak buah Richard mereka semua panik. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Tidak mungkin, apakah Li Ziran sekuat itu? Itu adalah perusak yang membunuh Ye Junlin. Semua orang kagum, Richard merenung, mungkin aku meremehkannya, dia mungkin sekuat itu. Ada berita tentang penghancur. Richard tampak bersemangat dan berseru, Apakah ada berita? Beritahu saya secepatnya." Dia juga menghela nafas lega. Senang sekali mendapat berita tentang Destroyer. Aku hampir mengira sesuatu akan terjadi padanya. Hampir semua yang hadir menghela nafas lega. Ada kabar dari Destroyer. Tapi, pria itu ragu-ragu dan berkata, "Itu hanya berita buruk. Saya baru saja menguji chip penghancur dan menemukan bahwa dia tidak lagi mengalami fluktuasi kehidupan. Dia sudah mati.
hampir setiap anggota laboratorium dewa memiliki yang spesial chip akan ditanamkan. Ini tidak hanya memeriksa apakah Anda masih hidup, tetapi juga dapat menemukan, mendeteksi bahaya, dan fungsi lainnya. Orang ini baru saja mendeteksi bahwa chip tersebut tidak lagi memiliki umpan balik sinyal fluktuasi kehidupan. Boom, berita ini menyambar seperti sambaran petir, membuat semua orang yang hadir tercengang. Mati? Apakah penghancur sudah mati sekarang? Kamu yakin? Tanya Richard. Hal yang sama berlaku untuk data yang dikirim kembali dari markas. Sudah dikonfirmasi, penghancur sudah mati. Semua orang tercengang ketika mendengar berita pastinya. Ada keheningan di laboratorium. Aku benar-benar tidak menyangka Lee Ziran akan sekuat itu, penghancur sebenarnya sudah mati. Seberapa kuat Lee Ziran, bahkan penghancur, satu-satunya orang yang berhasil dalam rencana pembuatan dewa, mati. Tidak. Kehancuran bagaimana mungkin seseorang bisa mati jika tubuhnya memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan yang begitu mengerikan? Seseorang tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tidak, penghancur bukanlah dewa. Bagaimanapun juga dia adalah manusia. Jika lawan begitu kuat hingga tubuhnya hancur, bagaimana dia bisa bertahan? Suara Richard terdengar. Richard menghela napas. Sepertinya aku meremehkan kecelakaan percobaan itu. Kemarilah. Blokir semua berita kematian penghancur dulu, jangan sebarkan. Kita tidak boleh membiarkan Daxia bangkit. Richard, artinya sangat sederhana. Ye Junlin baru saja meninggal, yang merupakan pukulan berat bagi Daxia. Tapi sekarang, dewa pembunuh biasa pertama kali menyapu semua kekuatan besar di Pulau Timur. Jika berita bahwa penghancur dibunuh oleh Lee Ziran menyebar lagi, apa gunanya? Dampak kematian Ye Junlin hampir hilang. Di sisi lain, Lee Ziran dan yang lainnya mengira penghancur benar-benar telah melarikan diri. Selain itu, Richard memblokir berita bahwa Destroyer telah mati. Mereka tidak tahu lagi. Wenlei, aku ingin mengunjungi Pulau Golden Harbor. Aku ingin mendengar apa yang wanita itu katakan tentang King's Landing. Tentu saja, wanita ini mengacu pada He Kingsway dari keluarga Raja Judi. Sekarang semua orang tahu bahwa Ye Junlin mati berjuang demi He Kingsway. Jika bukan karena He Kingsway, Ye Junlin setidaknya masih hidup. Tapi Lee Ziran tidak menyalahkannya, tapi ingin mendengar momen terakhir Ye Junlin dari mulutnya. Selama ini, Lee Ziran telah menerima kenyataan bahwa Ye Junlin telah meninggal dunia. Hanya ada satu pikiran di benaknya, balas dendam. Bakat Junjun kuat, dan dengan perlindungan Tian's Mansion, sama sekali tidak ada masalah dalam menjalani hidup tanpa rasa khawatir. Dia tidak khawatir dan bisa membalas dendam, namun sebelum itu, dia ingin mengunjungi tempat kematian Ye Junlin. Oke, kami ikut denganmu. Wen Lei dan Zhou Nanyan takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi mereka harus mengikutinya. Segera, mereka bertiga menuju ke Pulau Golden Harbor. Segera setelah itu, Ye Junlin tiba di Pulau Jinggang terlebih dahulu. Keluarga Raja Judi telah berubah menjadi istana. Di villa tertentu di Manor, He Kingsway telah lama menderita autis. Kecuali reaksinya ketika dia mendengar dewa pembunuh biasa menyapu Pulau Timur, dia berbaring di tempat tidur di lain waktu. Jangan bangun sama sekali, Nona, ada yang mencarimu. Saat itu seorang pelayan datang. He Kingsway tidak merespon sama sekali. Nona, orang ini mengaku sebagai bawahan Tuan Ye. Dia ingin mengetahui beberapa hal dari Anda. Dia bilang ada sesuatu yang penting. Hanya setelah mendengar ini, He Kingsway bereaksi. Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, pelayan itu masuk bersama seorang pria. Itu adalah Ye Junlin yang menyamar. Bersambung.